Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnat wasyarafu ala kulli hal amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya telah mengikuti apa yang telah disampaikan Gus Yahya secara publik dan sudah tersebar luas sebuah pemahaman meski di kalangan para kiai, di kalangan para santri yang telah mengkaji beberapa hasanat turos, telah menikmati dan menerima itu semuanya, juga telah mendengarkan dari beberapa kasepuhan. Tapi setidaknya secara publik itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa, karena secara publik masih terhitung langka materi yang disampaikan oleh Gus Yahya. Mengapa demikian? Karena arus utama materi yang disampaikan oleh Gus Yahya itu belum banyak mendengar. Yang nanti akan saya sampaikan seperti apa, dan yang pasti materi yang disampaikan oleh Gus Yahya ini menurut saya dengan cepat akan tersebar luas dan mudah dipahami oleh masyarakat dan akan mengakar dalam pemahaman masyarakat, karena bersamaan dengan momentum diskursus nasab yang sekarang ini terkait dengan nasab Pak Alwi telah dipahami bersama oleh masyarakat luas, bahkan sampai generasi Gen Z. Ketidakvalidan dan ketidakabsahan nasab Pak Alwi, baik dari kajian literatur maupun dari kajian uji DNA dan dari kajian filologi. Dan yang keempat, apa yang disampaikan oleh Gus Yahya itu penguatan konsep terkait dengan seputar keluarga Nabi, baik ditinjau dari terminologi Ahlu Baiti Rasulillah maupun ditinjau dari terminologi Ahlu Nabi, Zurriyatun Nabi, dan juga Itrah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau Nabi Mustafa Muhammad SAW. Tentu penjelasan Gus Yahya ini akan mengganti paradigma lama, konsep lama, bahkan harus pemahaman lama yang selama ini selalu didengung-dengungkan oleh para habaib, bil khusus
oleh mereka yang menyampaikan materi ceramah di beberapa kesempatan mau'izah yang kebetulan dai atau pendakwahnya dari kalangan habaib, atau juga sering dipakai unggul-unggulan oleh para habib-habib yang muda-muda atau yang sering kita kenal dengan anak-anak bocil-bocil yang suka memamerkan buku nasab secara publik itu. Mereka telah menyampaikan terminologi atau istilah-istilah yang saya sebutkan tadi itu yang diarahkan untuk glorifikasi, untuk mandek-mandek untuk mengunggul-unggulkan, untuk mempromosikan, mengistimewakan dari para kalangan habaib yang sering kita kenal dari Pak Alwi yang kemudian teridentifikasi atau diidentifikasi dengan julukan-julukan habaib. Sebelum apa yang disampaikan oleh Gus Yahya ini saya ulas, sekaligus akan saya jadikan sebagai titik penyampaian yang bisa menggeser arus pemahaman para habaib yang mencoba dipaksa-paksakan, diulang-ulang terus dengan upaya untuk bisa menjadi pembenaran di tengah masyarakat. Apa itu? Yaitu terkait dengan Ahlu Baiti Rasulillah. Kebanyakan arus pemahaman para habaib dipahami sebagai ya Habib ini. Ujung-ujungnya ya Habib, hanya satu kata Habib. Ketika menyebut Ahlu Baiti Rasulillah ya Habib. Atau ada yang lebih diplomatis sedikit, Habib itu adalah cucu Ahlu Baiti Rasulillah. Dan ketika membaca ayat Al-Quran tentang Ahlu Baiti Rasulillah, mereka langsung mengidentifikasi diri sebagai bagian yang dimaksudkan dalam teks itu. Yang kedua, dengan istilah Alu Muhammad, keluarga Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujung-ujungnya juga ya Habib. Begitu ada menyebut Alu Muhammad, Habib. Bahkan sudah viral di sebuah persidangan, ada yang betul-betul dengan PD-nya Muhammad, kakak ente atau kakak aneh, karena dia mengasumsikan teks syahadat atau dalam tahiyat sholat di situ ada bacaan sholawat yang menyebut istilah alun, kemudian dia mengasumsikan yaitu Habib dan dia sehingga yang lain tidak masuk misalnya. Ini nanti pergeseran
konsep dari pengertian istilah ini nanti akan saya sampaikan, yang luar biasa disampaikan oleh Gus Yahya. Kemudian yang ketiga, ada istilah Zuriatul Rasulillah. Para habaib dalam beberapa ceramah secara publik juga kembalinya ke Habib lagi. Zuriatul Rasulillah, ya kembali ke Habib lagi. Luar biasa. Kemudian ketika menyebut yang keempat, yaitu Itratul Rasulillah, para habaib dalam beberapa ceramah dan juga diikuti oleh mereka yang suka pansos di sosial media, ketika menyebut Itratul Rasulillah, ya yang dimaksud ya Habib. Serba Habib pokoknya. Menyebut Ahlu Baiti Rasulullah juga Habib, menyebut Alu Muhammad juga Habib, menyebut Dzurriyyatul Rasulullah juga Habib, menyebut apa tadi Itratul Rasulullah juga Habib. Pokoknya Habib semua. Ketika Habib sedang digugat, ganti Said semua, ganti Syarif. Allah kali, dunia kok penuh dengan ketidaknyamanan hanya karena terminologi dan istilah. Tapi memang masuk juga di beberapa masyarakat dengan merekayasa terminologi dan istilah dengan berbagai bentuk glorifikasi untuk klan habaib. Memang juga ada yang percaya, harus diakui itu secara sosial di tengah masyarakat kita. Tapi yang menarik adalah ungkapan Gus Yahya. Ini betul-betul bisa menggeser semuanya ini. Jadi yang tadi serba Habib, apa yang disampaikan oleh Gus Yahya ini betul-betul terpublis dan dinikmati masyarakat luas di tengah diskursus kenasaban yang sebelumnya hanya diketahui oleh kelompok-kelompok tertentu, orang-orang terdidik, santri atau beberapa kiai, dan bahkan kiai meskipun mereka mengetahui pun nggak dipublikasi karena membiarkan habaib bereforia dengan serba Habib tadi itu. Ahlu Baiti Rasulillah, Ahlu Baiti Rasulillah Habib, Alu Muhammad Habib, Dzurriyyatul Rasulillah Habib, Itratul Rasulillah Habib. Nah, bagaimana Gus Yahya mencoba menggeser konsep yang dijadikan legitimasi untuk melakukan glorifikasi secara publik di tengah masyarakat kita yang dilakukan oleh para habaib. Saya dengan sangat piawai dengan momentum di tengah diskursus nasab yang sedang pada menanti setiap jawaban yang bisa meyakinkan publik biar betul-betul tercerahkan, karena memang sudah 1 abad lebih Habib Al-Habib telah, dan bahkan didukung oleh beberapa muhibbin, telah memberikan doktrinasi yang luar biasa dan mampu mempengaruhi sekian banyak warga masyarakat, sampai bisa masyarakat dengan keberadaan Habib ini sampai bisa dijadikan legitimasi gerakan para habaib untuk melawan pemerintah. Dalam konteks yang di FPI, legitimasi habaib untuk melakukan pendawilan, legitimasi habib untuk melakukan hegemoni, relasi kuasa yang tidak seimbang, dan banyak sekali yang bisa kita saksikan di tengah masyarakat. Ya, saya jelas
menemukan momentumnya apa yang disampaikan oleh Gus Yahya ini, ahlu baiti Rasulillah ya, ya mereka yang telah diikat dalam sebuah selendang Nabi, bahwa mereka inilah ahlu baiti Rasulillah, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyid Hasan, dan Sayyid Husain. Imam Hasan atau Imam Husain. Ini kan menarik. Yang tadi oleh Habib digeret ahlu baiti Nabi itu diantaranya ya Habib, atau setidaknya yang lebih dolor sedikit, Habib itu adalah mereka yang masuk dalam kategori orang yang dipuji Nabi, puji di dalam Al-Quran, karena Habib menjadi bagian daripada keturunan mereka, ngambil cantolan yang lebih legitimate untuk memperkuat posisi status habaib atau menguatkan sistem glorifikasi. Cantolannya itu enak ya. Kemudian Alu Muhammad, Gus Yahya menemukan momentumnya untuk menyampaikan ini luar biasa, yaitu Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Sayyid Abbas dan keturunannya, Sayyidina Hamzah, juga dari paman maupun bibi Nabi, Alu Muhammad. Inilah sebelum momentum penyampaian Gus Yahya di tengah maraknya diskursus nasab ini, para habaib begitu menyebut Alu Muhammad ya Habib, tidak sampai melebar ke ranah dawi kurba, baru-baru menyebut umat Islam secara keseluruhan, malah nggak nyampe. Meski ada beberapa habib yang memang menyampaikan di makom doa ketika menyebut alun ya semua umat Islam, tapi setidaknya masih setengah hati, dan totalitas momentum penyampaian ya disampaikan oleh Gus Yahya ini, sehingga bisa menggeser legitimasi tag yang dijadikan untuk penguatan hegemoni habaib. Kemudian yang terakhir Nabi pernah menyebut kitabullah wa itrati. Itrah itu ya ini mazahirul ummah, orang alim dari generasi ke generasi yang memiliki kecerdasan dan ketakwaan. Bahkan istilah Gus Yahya itu, itrah itu tidak termasuk yang goblok-goblok. Luar biasa. Ini kan menggeser pengertian umum yang selama ini telah digaungkan oleh para habaib ketika menyebut kitabullah wa itrati Rasulillah atau wa itrati. Kata itrah itu yang dimaksudkan oleh Nabi itu dalam interpretasi para habaib adalah ya Habib itu nggak peduli dengan berbagai variasi Habib yang kita saksikan semuanya itu. Yang unik-unik macam-macam itu. Itu. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Yahya ini menemukan momentumnya di tengah diskursus nasab. Akhirnya orang bisa berpikir, oh subhanallah, apa yang disampaikan oleh Gus Yahya ini betul-betul bisa menggeser paradigma lama tentang orang-orang terdekat Nabi dengan terminologi-terminologi yang selama ini dijadikan legitimasi para habaib untuk melakukan glorifikasi itu. Dibabat habis oleh Gus Yahya.
Apalagi pada saat saya menyampaikan materi ini itu yang dijadikan contoh itu para kiai di Indonesia, hum dzurriyyatur rasul, lahu nutfah nubuwah, yang disampaikan contoh kiai-kiai itu luar biasa Gus Yahya, dan nggak menyinggung nama Habib. Ini kan berarti kalau saya hitung dalam diskursus nasab ini ada 4 argumen sebagai penutup dari saya dalam menyampaikan materi ini. 4 argumen dalam diskursus nasab yang para habaib tidak boleh sombong lagi, harus betul-betul hidup setara antar sama umat manusia. Jangan merasa the class first kelas pertama, dan para kiai atau pribumi adalah kelas di bawahnya. Sudah nggak pantas lagi, sudah paradigma lama yang pada akhirnya juga terbongkar sebagai sebuah kedustaan. Nah, jadi kekuatan dalam diskursus kenasaban ini untuk melemahkan arogansi, kesombongan, hegemoni habaib itu sudah ada 4 kekuatan yang melemahkan hegemoni para habaib. Yang pertama, kajian literatur keimat tentang kenasaban Nabi. Yang kedua, uji DNA. Yang ketiga, kajian filologi. Yang keempat, konsep terminologis atau konsep beberapa istilah yang dijadikan legitimasi glorifikasi para habaib. Ternyata telah dibongkar oleh Gus Yahya, sehingga yang tadinya serba Habib, Habib, nasab, Habib, nasab, 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 Habib, berubah menjadi satu terminologi yang humanis, terminologi yang egaliter, terminologi yang bisa dinikmati seluruh umat manusia, sehingga tidak hanya diplot untuk serba Habib-Habib. Dan yang menarik yang dijadikan contoh Gus Yahya adalah para kiai. Karena kalau para kiai itu tidak memiliki nutfah nubuwah, tentu berat untuk menggerakkan energi risalah keberlangsungan, risalah min risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW yang terus berlangsung dari generasi ke generasi, yang akhirnya dari seluruh zuriyah Nabi, dari kalangan kiai ini betul-betul menjadi mazahirul ummah, penanda umat. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk penguatan diskursus nasab dalam membangun perspektif ilmu pengetahuan yang bisa diterima dengan akal sehat, perspektif keberagamaan yang bisa diterima dengan nalar sehat, dan memiliki dasar epistemologis yang kuat dalam konteks kenasaban, memiliki sumber yang kuat dari baik secara literal maupun konsepsional tentang terminologi-terminologi yang disampaikan oleh Gus Yahya, kajian uji DNA dan kajian filologi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.